jumpa lagi di PAU ya, podcastnya Aufa dan Wulan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu baru ya, itu Anggota anggota keluarga keluarganya Mbak Ulan yang baru, yaitu siapa? Tolong diperlihatkan. Iya, Dedek Dedek Cupang. Cupang ya, dia belum punya nama, jadi kalau kalian punya nama boleh komen ya. Iya, Nah, boleh tulis nama apa. ini Cupang kita taruh aja ya, takutnya dia stres. Iya, dia habis tidur dibangunin tadi sama Aufa. Apa? Habis tidur? Emangnya ikan tidur ya? Iya loh, ternyata ikan tidur gak ya? Oh ya. Apakah ikan tidur ya? Itu akan menjadi bahasan kita kali ini ya. Karena ada ikan baru, kita ya ngomongin yang ada di depan aja ya. Nah, kita mau ngomong apakah ikan tidur? Nah, apakah ikan tidur? Nah, ikan itu kan makhluk hidup juga kan, dimana dia kan juga bernapas, juga beraktivitas, juga bisa capek. Nah, dia juga butuh istirahat, dia tuh tidur. Tapi jangan bayangin kalau tidurnya tuh sama kayak manusia ya. Kalau Tidur, manusia kan ada kasurnya ada gitu. kasur, pakai selimut, pakai bantal, terus harus malam gitu kan, terus menutup mata. Nah, kalau ikan dia nggak menutup mata. Ternyata tidurnya itu melek. Tidurnya melek. Nah, terus kita tahu dia tidur gimana, Mbak? Nah, tanda-tandanya kalau dia lagi tidur, gimana? Kayak gimana? Dia biasanya tuh diem gitu, melayang-layang. Kalau nggak di dekat permukaan air, ya di dekat dasar, mojok-mojok gitu di pinggiran akuarium. Tak kira diem itu dia lagi ngelamun ya, ngeliatin temennya atau gimana, ngeliatin orang-orang sekitar. Ternyata diem itu berarti lagi tidur atau ya. istirahat gitu. Pokoknya dia tuh slow respon lah. Intinya dia kalau pas lagi diem-diem terus kita misalnya kasih makanan terus dia kok nggak ngerespon, berarti dia tuh habis ketiduran. Ketiduran bisa ya, ketiduran ya, berarti nggak sengaja tidur kan? Iya. Nah, gitu. Ada ciri-ciri lain nggak? Ciri-ciri lain, yaitu gerakannya dikit aja sih itu tadi. Tapi dia tetap bergerak loh ya. Oh, tidur itu masih gerak? Itu tuh emang di luar kesadarannya dia kan, ada otot apa lah itu kali ya. Atau memang ya udah gitu aja gitu. Nah, ikan itu kan dia bernafasnya kan menggunakan insang kan. Nah, insang itu kan mengambil oksigen dari air. Nah, air itu kan untuk bisa diambil oksigennya harus bergerak dulu melewati rongga mulut sama insang yang buka tutup itu, bisa diambil oksigennya. Nah, untuk itu dia perlu untuk bergerak, tergantung dari ukurannya si ikan. Kalau ikannya itu kecil, dia bisa diem aja sambil ngerakin mulutnya doang. Tapi kalau ikannya besar, dia perlu berenang. Kayak misalnya ikan yang gede apa? Ikan yang gede, Pari. ikan apa? Pari termasuk ikan kan? Iya, termasuk ikan. Saudaranya pari. Shark apa shark? Shark. Hiu, ya. Jadi hiu tuh kalau tidur dia tuh harus sambil berenang, tapi berenangnya tuh nggak cepet-cepet tapi slow gitu. Tapi tetap berenang karena mungkin terlalu besar ya, oksigen yang dibutuhkan juga lebih banyak daripada ikan cupang kayak gini ya. Bener, kalau cupang bisa cuma diem doang sambil doang. Iya. Berarti bisa nabrak-nabrak nggak tuh ya kalau ketika tidur? Kan tadi kan itu ya, apa maksudnya? Ya walaupun melek tapi kan tidur ya. Iya. Apakah dia bisa nabrak-nabrak atau bagaimana? Ya bisa aja, makanya ada juga ikan itu kebiasaan tidurnya macam-macam. Oh, ada macam-macam. Nggak cuma ya udah diem aja berenang kecil-kecil, tapi kebiasaan yang mungkin aneh gitu ya. Kita ngebahas kebiasaan yang tidak biasa dari ikan kalau saat tidur. Yang pertama tuh ada ikan misalnya clownfish atau ikan apa tuh? Badut. Oh, ikan badut. Nggak tahu sih lupa yang mana. Yang ada. Nanti tak cari gambarnya. Nemo. Oh, Finding Nemo. Ya nanti tak cari di sini ya. Itu ikan badut. Oke. Nemo itu kan dia tinggalnya di terumbu karang. Nah, terumbu karang itu kan berarti dia dekat permukaan, pokoknya laut dangkal kan, karena dia kan butuh sinar matahari kan karangnya. Nah, dia itu beraktivitasnya siang hari sama kayak manusia. Nanti kalau udah mendekati malam itu dia akan bersembunyi di balik karang-karang itu. Tidur di situ. Tidur di situ di terumbu karang dia sampai tidur. Berarti karang itu tempat tidurnya Nemo. Tempat tidurnya Nemo. Ada juga nih yang namanya ikan kakak tua atau parrotfish. Ikan kakak tua. Apanya burung kakak tua itu, Mbak? Enggak ada. Memang warnanya tuh warna-warni sih, mirip kayak burung kakak tua. Terus dia tuh kayak mulutnya itu tuh membentuk seperti paruh. Terus tidurnya ngapain? Kenapa kok bisa aneh? Kenapa bisa aneh? Karena dia tidurnya itu membentuk sleeping bag. Membentuk
tubuhnya sendiri yang punya sleeping bag atau mencari sesuatu untuk dijadikan sleeping bag? Membuat sleeping bag sendiri dari lendir atau mukusnya dia, kayak ilernya dia Kayak dibuat apa jadi ya itu? gelembung gitu loh, kayak gelembung sabun ya gitu, tapi tuh Nanti lebih coba tebal. tak search ya, tak masukin Kasih ya. gambarnya deh. Ya, lucu ya berarti ya. Terus tujuan bikin sleeping bagnya itu buat apa? Nah, dia kan menimbulkan ada bau-bau khusus kan. Nah, dengan adanya sleeping bag itu akan melindungi bau dia supaya nggak kesebar. Jadi biar nggak ada predator. biar nggak ya. kecium sama predator. Terus kan dia kan ada di daerah yang banyak sinar matahari tuh, otomatis kan banyak UV. Dia kan hewan karang juga. Nah, itu bisa melindungi dari radiasi sinar UV. Keren ya. Keren banget. Terus itu juga kaya kan antioksidan, jadi selama dia tidur antioksidannya akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh si parrot fish ini. Mungkin dia bisa banyak tidur ya. Terus juga ada jam-jamnya juga nggak kayak si Nemo tadi? Oh, kalau ikan itu tidurnya bebas ya, jadi kalau dia capek ya udah dia tidur gitu aja. Kalau tidurnya nggak lama kayak kita loh. Berarti kalau kayak yang Nemo tadi nggak harus sampai malam, bisa jadi siang juga tidur. Iya, tapi lebih seringnya malam gitu ya. Lebih seringnya malam. Kalau yang ikan lainnya terserah mereka. Soalnya kan si Nemo tuh kalau malam kan biasanya banyak pemburu, makanya dia lebih milih sembunyi tidur warnanya aja. kan terang ya dia terang ya. banget kan. Jadi kalau malam tidur ya. Kalau siang kan banyak temennya yang melek, jadinya kan aman, maksudnya kan banyak temennya juga yang warnanya terang gitu ya maksudnya. Jadi nggak mencolok gitu dianya. Gitu. Ada lagi yang lain yang aneh? Nggak ada. Apa ya? Belum ada. Oh belum ada, ya udah kita cari yang lainnya ya. Oke, jadi kita kan tadi udah sempat nyebutin ada mamalia sama ikan. Nah itu beda nggak? Beda dong pastinya. Mamalia itu kan permukaan tubuhnya ditutupi sama rambut kan, kalau ikan kan sama sisik. Oh gitu toh? Iya. Aku malah kalau yang ini belum tahu. Kalau untuk pernafasan kan ya udah tau lah ya, dari kecil paru-paru sama insang beda. Tapi kalau mamalia yang kayak misalkan paus itu ada rambutnya tuh ternyata. Ada rambutnya. Baru tahu aku malah ini guys. Tapi itu rambut paus itu paling banyak pada saat masa embrio, terus nanti lama-kelamaan akan rontok sendiri karena kan bergesekan dengan air laut kan, itu menghambat berenangnya dia, makanya lama-lama tuh hilang. Berarti nggak ada sisiknya ya? Nggak ada. Mereka bisa dimakan nggak sih? Ada yang makan paus sama apa lumba-lumba nggak sih? Pernah nggak lihat paus yang terdampar terus kayak dibelah gitu ya, itu dagingnya tuh kayak daging sapi gitu loh, nggak kayak daging ikan. Nggak tahu sih, karena kan hidup aku di gunung ya, agak deket pantai gitu kan, makanya ya nggak pernah makan yang kayak gitu ya. Iya, kayak daging sapi gitu, bentuknya daging merah bukan daging putih kayak dagingnya ikan gitu. Baru tahu sih. Nah ngomong-ngomong yang tadi ya, berarti tentang tidur, apakah si paus ini atau si mamalia ini tidurnya sama kayak si ikan? Nah, jelas beda, napasnya aja kan beda, alat pernapasannya kan beda. Tadi kan kalau si ikan saat tidur masih bisa bernafas dengan dia minimal menggerakkan insangnya sendiri. Nah kalau yang paus mau tidur gimana mbak ini? Nah, jadi dia itu otaknya udah kesetting, terutama mamalia-mamalia yang bentuknya mirip ikan ya, kayak misalnya paus, lumba-lumba, terus ada pesut, terus ada juga apa tuh namanya, dugong atau duyung. Oh, berarti kita nggak bisa nyebut ikan duyung ya? Bisa dong. Harus duyung. Ikan lumba-lumba juga salah ya, harus lumba-lumba aja. Jangan sebutin ikan ya sekarang ya. Iya. Oke, berarti tadi gimana tidurnya? Mereka itu tidurnya tuh setengah tidur setengah sadar. Jadi dalam periode waktu tertentu dia harus tetap naik ke permukaan untuk mengambil udara. Walaupun itu dalam tidur. Meskipun tidur itu bisa naik juga. Iya, bisa naik. Kalau enggak kan nanti nggak bisa napas dong. Kan napasnya pakai paru-paru, nggak ada udara yang bisa diambil di laut. Mereka jadi bisa tenggelam dong kalau enggak. Berarti kayak itu ya, tidur sambil jalan gitu kan? Iya, kalau kita tidur sambil pindah tempat gitu, berarti kayak ikan ya. Apakah kalian pengen jadi ikan kayak gitu ya? Tidur aja sambil bergerak gitu. Nggak enak ya? Iya, nggak enak banget ya. Ya nggak tahu ya, dia pindah-pindah juga tempatnya gitu kan. Itu mungkin di bahasan tempat lain ya. Nah yang tadi si ikan paus, salah ngomong kan, paus gitu ya. Paus. Mengambil udara harus ke atas, berarti dia sering banget ke atas, atau kayak manusia kan ini ya, menghirupnya kan
Ya cepet ya maksudnya, berapa detik ngirup, berapa detik ngirup. Tapi kalau kayak lumba-lumba kok kayaknya naiknya nggak sesering gitu Mbak. Itu memang ada periodenya atau ada waktu-waktu? Iya, mereka kan sudah terbiasa untuk hidup di dalam laut kan. Jadi tubuhnya tuh sudah adaptasi fisiologi dengan lingkungan air. Jadi dia lebih efektif untuk menyimpan oksigen gitu. Jadi bisa di dalam air selama periode waktu yang cukup lama dibandingkan dengan manusia. Berarti mungkin dia mengambil napas, benar kan, yang mengambil udara di atas sekali banyak, langsung banyak disimpan beberapa menit, menit mungkin bisa sampai setengah jam. Iya, bisa. Enggak, berarti menahan napas setengah jam. Iya, tapi kan dia udaranya udah nyimpan banyak kan. Wow, keren ya, pengen jadi ikan. Jadi napasnya nggak usah sering-sering ya. Iya, nggak usah napas sering-sering, tapi kalau lupa gimana? Lupa napas. Tapi kan kalau kita kan napas kan itu toh masuk apa ke otomatis. Apa sih otot apa sih Mbak namanya? Otonom. Apa ya mungkin gerak otonom yang tidak kita sadari. Iya, luar biasa, saya masih bisa berfilm guys. Ya jadi nggak perlu kita pikirin kan napas sudah napas sendiri. Iya betul. Tapi kok kadang-kadang kalau napas kok kerasa gitu ya Mbak, maksudnya iya mungkin ya kita ngomong, nah ketika ngomong kita nggak ingat tapi tiba-tiba ingat harus napas gitu, nah gitu. Itu tuh kenapa? Itu ya karena kadar CO2 di dalam darah udah terlalu tinggi gitu. Jadi kadar CO2 yang terlalu tinggi itu akan memaksa kita untuk menarik napas yang dalam, karena CO2 yang tinggi itu akan meningkatkan keasaman darah, di mana itu membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Oh gitu, karena tidak nyaman makanya kita sadar terus habis itu ngambil napas dalam-dalam. Oh, biar kira CO2-nya langsung keluar digantikan dengan oksigen. Tuh baru tahu ya, ternyata ya kan taunya kita kalau napas itu ya otonom, nggak kita sadari, tapi kan kadang-kadang kita juga sadar kayaknya aku harus bernafas gitu kan. Lebih dalam. Iya, makanya ya nggak tahu sih. Oke, balik lagi ya, tadi tiba-tiba ngomongin napas manusia ya, padahal kita lagi ngomongin ikan guys ya. Jadi ikan tadi kan tidur, tapi tidurnya itu juga melek. Nah ini kok bisa gitu loh sambil melek, apa enggak kelilipan air kemasukan air gitu, terus gimana itu Mbak? Nah kembali lagi ke fungsi dari kita bisa merem itu kan karena punya kelopak mata. Kenapa kita harus punya kelopak mata? Karena mata kita itu kan nggak boleh kena benda asing dari luar, misal debu, udara, yang kotor tuh nggak boleh masuk kayak gitu. Terus kita kena air juga nggak bisa kan, pedih kan kita pasti kalau kecipratan air kayak gitu kan. Makanya kita punya pelindung mata atau kelopak. Nah sedangkan ikan itu dia nggak punya kelopak mata. Nggak ada kelopaknya toh Mbak? Kecuali ada ikan hiu ya. Ikan hiu itu punya kelopak? Punya kelopak, namanya kelopak mata ketiga. Oh, kelopak mata ketiga, emang kelopaknya ada berapa? Ya, matanya ada berapa? Matanya ada berapa? Kelopak mata ketiga berarti matanya ada 3 ya? Namanya aja kelopak mata ketiga. Kalau kita kan kelopak matanya 1. Sebenarnya kita juga punya sisa dari kelopak mata ketiga, yaitu kelopak yang ada di pojokan sini. Sisa? Maksudnya gimana sih kayak organ sisa? Jadi kalau kita perhatikan di pojokan mata itu kayak ada sesuatu yang pink-pink. Apa sih namanya? Itu adalah kelopak mata ketiga. Sisa dari kelopak mata ketiga. Sisa kelopak mata ketiga. Jadi yang saat ini punya kelopak mata ketiga itu reptil ya, terus amfibi ya, amfibi. Manusia itu sisanya doang. Manusia cuma sisa, primata tuh sisanya doang, tapi mamalia masih ada yang punya kayak gitu. Nah ada juga ikan yang punya kelopak mata ketiga ini, yaitu beberapa jenis hiu, tapi sebagian besar ikan tuh nggak punya kelopak mata ketiga, jadi dia tuh pure melek meskipun dia tidur. Terus kemasukan airnya gimana? Enggak perih-perih kan, asin Mbak? Air yang laut kan asin ya? Iya, karena mereka itu memang sudah tempat hidup mereka. Jadi kalau kemasukan air ya udah biasa. Ya mungkin kayak kalau kita di udara kali ya. Ini udara kan sebenarnya banyak ya, kayak ada nitrogen, ada oksigen, ada apapun ya gitu ya. Tapi kita tidak pedih karena ya udah terbiasa. Kecuali kalau udaranya itu mengandung polusi, kayak misalnya asap. Asap itu kan nggak seharusnya ada di udara kan. Jadi kalau kena asap ya pedes karena kita nggak biasa dengan asap itu. Oh gitu. Jadi kalau ikan udah terbiasa, jadi ya kena air pun ya biasa aja gitu ya. Kayak gitu. Tuh, udah. Berarti ada bahasan lain? Enggak ada, cukup ya. Oke, cukup ya itu ya. Berarti kalian bisa simpulin diri kalau ternyata ikan itu tidur ya, tidurnya tapi melek, bergerak lagi. Luar biasa ya, kayak jadi kan asik gitu. Multitasking ya. Iya makanya. Bisa sambil kerja nanti ya kita tidurnya. Iya bener, tidur sambil kerja ya, napas ya udah.
jadi ikan enak kayaknya. Iya. Makanya banyak orang yang pengen jadi ikan ya. Iya. Gitu. Itu untuk episode kali ini, mungkin kita bisa bahas ikan-ikan yang lain ya di episode mendatang gitu. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kita sehat selalu di pandemi Amin ini ya. ya. Amin. Jaga kesehatan, pokoknya jaga prokes gitu ya, taati PPKM dulu biar Indonesia sehat selalu ya. Amin ya rabbal Dan alamin. segera hilanglah pandemi ini. Iya, lalu. Gitu. Amin. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.